ramai-ramai mengkritisi metode dakwah Ustadz Yusuf Mansur yang mencampur terlalu kental dakwah dan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai-ramai mengkritisi metode dakwah Ustadz Yusuf Mansur yang mencampurkan dakwah dengan bisnis. Ahmad Satori Ismail, Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia atau IKADI, mengakui jika Ustadz Yusuf Mansur memiliki metode tersendiri dalam caranya berdakwah. Cara menyampaikan dakwah Ustadz Yusuf Mansur mengacu pada prinsip bersedekah dan keuntungan bersedekah, atau dalam bahasa agama itu disebut dengan istilah fadilah, keutamaan bersedekah. Dan agar menjadi lebih menarik, agar menjadi lebih memikat, indah alurnya, dramatis dan berkesan sangat nyata, bukan dongeng atau kisah fiktif, Ustadz Yusuf Mansur kerap kali mengemas dakwahnya tentang keajaiban bersedekah itu dalam bahasa yang ringan, bahasa sehari-hari, dalam dialek Betawi yang akrab dan lucu, dan menambahkan dengan bumbu-bumbu kisah keseharian, persis kisah nyata atau true story. Ahmad Satori Ismail, Ketua Umum Ikatan Dakwah Dai Indonesia atau IKADI, menganggap dan menilai adalah baik-baik saja metode atau cara dakwah seperti yang dijalankan Ustadz Yusuf Mansur itu. Hanya saja Ahmad Satori Ismail, Ketua Umum IKADI, Ikatan Dai Indonesia, itu mengkhawatirkan kalau seorang dai kemudian lebih banyak tenggelam di dalam kegiatannya dunia bisnis. Dikhawatirkan kalau dai itu kemudian menyatukannya antara kegiatan berdakwahnya itu dengan kegiatan berbisnisnya itu. Dan dikhawatirkan akan ada hal-hal yang mungkin kurang pas, kata Ahmad Satori Ismail, Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia atau IKADI. Meski begitu, Ahmad Satori Ismail, Ketua Umum IKADI, menganggap bahwa Ustadz Yusuf Mansur adalah seorang dai atau ustadz atau mubaligh yang memiliki basis jamaah cukup kuat mengenai keislaman, dan beliau sendiri memang memiliki keunggulan tersendiri sebagai seorang yang hafidh atau hafal Al-Quran. Tetapi menjalankan keduanya secara berbarengan cukup mengkhawatirkan, karena menjalankan bisnis memang mengandung resiko. Bisnis tidak selamanya berjalan mulus. Nah, ini bisa menjadi sandungan-sandungan bagi seorang dai atau ustadz yang terjun bersamaan berbisnis dan juga berdakwah. Tidak hanya Ahmad Satori Ismail sebagai sesama dai atau mubaligh yang mengkhawatirkan cara dakwah yang mencampurkan terlalu kental dakwah dan bisnis. Tersebutlah nama Darso Arif Bakuama, seorang wartawan senior yang menulis dalam buku-bukunya. Di antara konten atau isi buku Darso Arif, isi-isinya penuh dengan muatan kritik dan muatan catatan tajam, menilai dan mengkritisi pola, metode dan cara dakwah Ustadz Yusuf Mansur. Menurut Darso Arif, Ustadz Yusuf Mansur sering sekali, jika tidak bisa dibilang selalu, mengajak sedekah dengan janji-janji terlalu manis, bernilai duniawi bagi jemaahnya. Maka secara berbondong-bondong mereka, jemaah pengajian Ustadz Yusuf Mansur, rela menyumbangkan, menyedekahkan hartanya, menyumbangkan uangnya, menyedekahkan sepeda motornya, kalungnya, cincinnya, bahkan mobilnya dan rumahnya untuk disedekahkan sebagaimana dipinta Ustadz Yusuf Mansur dalam ceramah-ceramahnya. Dan Ustadz Yusuf Mansur menjanjikan dengan keutamaan atau fadilah ibadah sedekah, Allah akan memberikan imbalan harta itu 10 kali lipat, bahkan lebih dari 10 kali lipat di kemudian hari nanti. Ini janji Allah yang ada dan ditulis dalam Al-Quranul Karim. Dengan tawaran yang menjanjikan seperti itu, siapa yang tidak terpikat dengan ceramah Ustadz? Dia menyebut bahwa jaminannya adalah Allah. Jika tidak terbukti, pinta dan terus tagih Allah. Karena Allah yang berjanji, innaka la tukhliful mi'ad, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Jika Ahmad Satori Ismail, Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia, hanya mengkhawatirkan cara dakwah Ustadz Yusuf Mansur yang mencampurkan terlalu kental dakwah dan bisnis, Darso Arif Bakuama lebih ekstrim lagi. Ia bahkan mengecam habis-habisan cara, metode, model dakwah Ustadz Yusuf Mansur. Darso mengatakan bahwa ajaran Islam mengajarkan bersedekah dengan janji pahala akhirat. Kalaupun
dapat rezeki yang banyak di dunia itu hanyalah bonus yang Allah berikan, dan itu bukan urusan kita. Ustadz Yusuf Mansur itu menjadikan ini sebagai pamrih dunia, kata Darso Arif, kritis sekali. Dalam sebuah talkshow di sebuah radio, saya juga pernah mendengar pendapat seorang motivator terkenal. Beliau adalah juga seorang penulis buku-buku motivasi yang sangat laris, bestseller. Beliau bernama Arfan Pradiansah. Beliau rupanya tidak suka, tidak bersimpati dengan seorang ini dan menilainya tidak cocok dan menganggapnya tidak tepat jika seorang ustadz berceramah lalu menjanjikan kepada jamaahnya yang bersedekah itu dengan perhitungan secara matematik sekali. Dipintalah para jamaah untuk bersedekah lalu dijanjikan untuk bersiap-siaplah mendapatkan pahala atau keuntungan dunia berupa materi sekali yang dihitung secara matematik 10 kali lipat dari nilai nominal yang disedekahkan. Motivator Arfan Pradiansah juga tidak merasa klop atau tidak cocok dengan cara dakwah dan cara berhitung pahala seperti itu. Janggal sekali. Masih banyak lagi yang rame-rame mengkritisi cara dakwah janggal, aneh bin ajaib ala cara dakwah Ustadz Yusuf Mansur sejak dari dahulu, tetapi tidak terungkapkan atau tenggelam oleh pesona Ustadz Yusuf Mansur. Tidak sedikit yang merasa cara berdakwah Ustadz Yusuf Mansur itu lucu dan bahkan tabu. Teringat saya dengan Al-Maghfurullah, Allahu Yarham, Syekh Ali Jaber yang pernah berkomentar dengan nada bercanda mengomentari sosok Ustadz Yusuf Mansur. Beliau mengatakan begini, Ustadz Yusuf Mansur ini saya sangat hormat beliau, yang beliau ini kalau dakwah itu suka minta-minta sedekah, bla 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 bla. Seorang Syekh Ali Jaber bicara sedikit saja seperti itu, menurut saya itu sudah sangat telak dan mengena atau makjeleb. Dan kini terbukti gonjang-ganjing menerpa beliau Ustadz Yusuf Mansur selama berbulan-bulan, dan puncaknya pada bulan ini atau minggu-minggu terakhir ini. Para jamaahnya banyak yang mengadukan bukan tentang materi dakwah sang ustadz yang berbusa-busa, bukan tentang ceramah agamanya yang berbuih-buih, tetapi mereka rame-rame mengadukannya tentang keberadaan uangnya. 10 juta rupiah, 12 juta rupiah, 20 juta rupiah yang telah mereka tanam, diinvestasikan pada unit usaha yang digalang Ustadz Yusuf Mansur. Mereka bahkan mengirim keberatan, melayangkan somasi. Dan boleh jadi mereka, para jamaah Ustadz Yusuf Mansur itu akan mengajukan kasus yang mereka alami itu kepada proses hukum selanjutnya. Bisa pidana, bisa juga perdata, dengan tuduhan yang sangat berat bagi seorang ustadz. Tuduhan penipuan. Berarti benar, jangan campur terlalu kental dakwah nyuruh orang bersedekah dengan bisnis. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!